Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Jadi kemarin itu kita sudah belajar menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear kuadrat ini kan. Nah, kan kemarin baru pengantar yang A ya. Kita menggambar DHP pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang sama kayak yang sebelumnya, berdasarkan pertidaksamaan linear itu kita membuat rumus pertidaksamaan kuadrat jika diketahui DHP. Jadi kan kemarin dari pertidaksamaan ke gambar, itu kan gambar DHP. Nah, sekarang sebaliknya seperti itu. Pasti seperti itu ya. Nah, untuk menentukan pertidaksamaannya, nah pertama ini langkah-langkahnya kita lihat seperti itu. Nah, terlebih dahulu, yang pertama kita menentukan rumus parabola. Kan kalau persamaan pertidaksamaan kuadrat pasti ada gambar parabolanya seperti itu. Nah, rumus parabola ini kita lihat dulu di gambar. Nah, kan kalau parabola itu kan identik pasti dia mempunyai titik puncak ya enggak? X puncak, Y puncak. Jadi kadang ya di soal itu dia yang diketahui ini opsional ya, ini bukan langkah-langkah lagi, bukan yang pertama cari ini dulu baru cari ini, bukan seperti itu. Nah, jadi ini dua kondisi ya. Jadi kita bisa milih satu atau milih dua, tergantung yang diketahuinya apa. Kalau diketahuinya titik puncak, itu kita pakai rumus ini, Y sama dengan A dikalikan X dikurangi X puncak pangkat 2 ditambah Y puncak. Itu harus dihafalkan. Ya. Kemudian, ya ini kan kondisi pertama, jika diketahui titik puncak. Nah, terus kalau misalkan tidak diketahui titik puncak, biasanya yang diketahui yang ini, perpotongan dengan sumbu X. Nah, jika diketahui titik potongnya dengan sumbu X, gitu kan, siapa aja ini X1 dengan X2 perpotongannya misalkan seperti itu. Nah, itu rumusnya adalah Y sama dengan A tetap suatu koefisien konstanta dikalikan X min X1 dikali X min X2. A ini nanti kita cari. Nah, ini ntar Ibu kasih contoh aja. Ini langkah ke-1 seperti itu. Kemudian langkah keduanya, menentukan tanda pertidaksamaan dari daerah arsiran dengan cara uji titik. Ini namanya uji titik ya. Kayak biasa. Uji titiknya sama ya dengan pertidaksamaan linear yang kemarin, mencari pertidaksamaan linear, yaitu yang pertama kita ambil sembarang titik yang ada di daerah arsiran atau ada di DHP. Lalu kita substitusi ke persamaan kuadrat yang sudah diperoleh di nomor 1, yang ini maksudnya gitu ya. Kan pokoknya produk di nomor 1 kita mendapat persamaan kuadratnya. Contohnya ya seperti ini. Tentukan rumus pertidaksamaan kuadrat pada gambar di bawah ini. Ada rumus pertidaksamaan. Oh, kita mau mencari pertidaksamaan kuadrat, tapi gambarnya seperti ini. Ini ada parabola, gitu. Nah, terus ini ada DHP-nya, gitu ya. DHP-nya ternyata yang ada di dalam parabola. Padahal udah diarsir kan. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Parabolanya melalui apa sih? Parabolanya melalui puncak gak? Ada puncaknya nggak? Oh, ada ya? Ini puncaknya gitu, ya nggak? Nah, puncaknya itu kira-kira koordinatnya apa? Koordinatnya siapa? 2,-1, ya nggak? 2,-1. Oh, ternyata kalau misalkan udah diketahui titik puncak, kita bisa pakai rumus yang ini, yang nomor 1, gitu. Ya, caranya gimana? Oh, berarti kita tulis dulu rumusnya apa? Y sama dengan A dikalikan X min X puncak pangkat 2 ditambah Y puncak. Ini tetap ya, Y ini tidak ada yang bisa disubstitusi. Y sama dengan A, X puncaknya berapa? 2, pangkat 2 ditambah Y puncaknya -1 gitu ya. Atau ini, Y sama dengan A, X min 2 pangkat 2 dikurangi 1 itu aja ya. Nah, ini belum beres tuh. Kita nyari A-nya kan. Nah, sekarang kita perhatikan lagi gambarnya. Kita di sini harus cari A dulu gitu. Catatannya ya.
Jadi kita belum selesai nih. Nah, caranya gimana? Kita lihat lagi ke gambar. Selain dia melalui titik puncak, parabola juga melalui titik sembarang apa? Banyak ya? Melalui siapa aja? Ini bisa, ya nggak? Terus yang ini juga bisa, ya nggak? Ini juga bisa. Nah, jadi kalian bebas memilih 3, 1, 3 yang di sini. Kalian mau milih yang mana? Misalkan ibu pilih yang ini ya. Pilih ini berarti koordinatnya berapa? 0,3. 0,3. Nah, oleh karena itu 0,3 kita substitusi. Substitusinya kemana? Ke sini, gitu ya. Nah, berarti kita punya Y sama dengan A X min 2 kuadrat kurangi 1. Coba kita substitusi. Ini X-nya 0, Y-nya 3, gitu ya. Berarti Y-nya berapa? 3 sama dengan A. Ini kan coba 0 ya. 0 kurangi 2, negatif 2. Negatif 2 di kuadratin 4 ya. Min 1 gitu. Nah, A dikali 4, 4A gitu kan. Min 1 pindah ke sana jadi 4. Nah, berarti kita dapat A-nya siapa? A-nya sama dengan 1. Tuh. Udah deh. Dari sini kita peroleh bahwa maka persamaan kuadratnya itu adalah Y sama dengan, tulis yang ini, A X min 2 pangkat 2 gitu, dikurangi 1 dengan A-nya tadi siapa? A-nya 1 ya? Berarti Y sama dengan A kali 1, A itu kan 1, berarti X min 2 pangkat 2 kurangi 1. Atau kalau kita uraikan, X min 2 kuadrat kan kalau diuraikan jadi X kuadrat min 4X plus 4 min 1, atau Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 gitu. Beres deh, ini baru persamaan kuadratnya. Nah, baru langkah kedua kita lakukan uji titik. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu kita cari persamaan kuadratnya dulu. Yang kedua kita uji titik. Nah, tadi ketentuannya apa uji titiknya? Ambil titik yang ada di daerah arsiran. Titik yang ada di daerah arsiran kira-kira yang mana? Ya, ini bebas sih kalau kalian mau memilih satu yang ada di sini boleh. Di sini silakan bebas. Cuman yang jelas-jelas aja deh, yang ini aja ya. 2,0 boleh kan? 2,0 ada di dalam daerah arsiran. Ambil 2,0 terus kita substitusi ke sini gitu ya. Nah, berarti kita kupas dulu deh. Yaudah deh. Substitusi ke sini. Berarti X-nya 2, Y-nya 0, berarti 0. Kita kan mencari tandanya. Kira-kira perbandingannya apa nih gitu kan. X-nya ganti jadi 2. X kuadrat berapa? 4. Kurangi 4 dikali 2, 8. Ditambah 3. 0 kita bandingkan dengan 4 kurangi 8 berapa? Negatif 4. Negatif 4 ditambah 3, negatif 1. 0 sama negatif 1 besar mana? Besar 0 ya? Oh, berarti tandanya gini gitu. Ya. Nah, berarti dari 1 dan 2, nah, kan ini kan tandanya lebih besar sama dengan. Jadi dengan kata lain, daerah yang memuat 2,0 atau daerah ini, gitu kan? Atau daerah arsirannya, ternyata adalah daerah yang tandanya lebih besar sama dengan. Kalau tanda yang di luar arsiran tandanya lebih kecil sama dengan kayak gitu. Nah, berarti kita dapat persamaan, tidak samanya apa berarti? Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Udah beres. Gitu deh ya. Nah, contoh yang kedua, ini ada DHP. Ada DHP
Terus kita mencari sistem pertidaksamanya seperti apa. Nah sekarang DHP-nya sama ya sebenarnya dengan DHP kalau misalkan sistem pertidaksamaan linear ya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu nih DHP ini, si daerah yang arsir ini dibatasinya apa aja. Ini yang pertama ya nggak? Oh berarti dibatasi oleh parabola gitu kan? Parabola. Terus yang kedua dibatasi oleh garis gitu ya. Garis. Oh berarti dengan kata lain nanti ada 2 pertidaksamaan. Makanya di opsi itu ada 2 pertidaksamaan. Tapi kita harus cari dulu mana yang pertidaksamaan yang paling tepat seperti itu ya. Kita mau cari yang mana dulu nih? Misalkan garis dulu ya. Nah kita yang pertama cari pertidaksamaan garis. Oke, ini langkah pertama. Kalau cari pertidaksamaan garis berarti kita cari apa dulu? Cari persamaan garis. Kan ini cuma ada 2 bentuk. Oh garisnya itu melalui siapa aja sih? Melalui dia garis ini berpotongan dengan sumbu Y di 2, berpotongan dengan sumbu X di 4, ya enggak? Berarti persamaannya apa nih? Langsung aja. Berarti jadi apa? 2X gitu kan? Karena di sumbu Y berarti 2X. Ini karena di sumbu X jadi 4Y, itu sama dengan 2 kali 4, berapa? 8 gitu aja. Sederhanakan kalau bisa. Berarti X plus 2Y sama dengan 4, seperti itu. Udah beres. Ini adalah persamaan garisnya gitu ya. X plus 2Y sama dengan 4. Kalau udah, baru kita cari apa namanya? Uji titik dulu dong, uji titik. Nah sekarang kita lihat garis ini ya. Garis ini daerah arsirannya kira-kira kemana? Ke atas garis ya nggak? Atau kalau kita perpanjang arsirannya ada di sini ya nggak? Nah, makanya kita ambil titik yang berada di daerah arsiran. Misalkan 0,4 boleh nggak? Boleh, karena dia ada di atas garis gitu ya, atau masuk ke daerah arsiran. Misalkan 0,4 masukin ke X plus 2Y dibandingkan dengan 4. Masukkan X-nya 0, Y-nya 4. X-nya berapa? 0, Y-nya 2 kali 4. Ini kita bandingkan dengan 4. 2 kali 4 berapa? 8. Ya enggak? 8 sama 4 lebih besar ya? Nah, berarti kita dapat nih tandanya apa? Tandanya itu lebih besar sama dengan. Gitu kan? Nah, berarti dari 1 dan 2 dapatlah siapa? Pertidaksamaannya siapa? X plus 2Y tandanya harus lebih besar sama dengan gitu. Nah, kira-kira dari sini aja ya kita coba cari di opsi udah ada yang betul belum kira-kira. X plus 2Y lebih besar sama dengan 4. Mana kira-kira? X plus 2Y ini salah ya enggak? Ini salah. X plus 2Y lebih besar sama dengan 4. Ini mungkin betul. Ini juga mungkin betul. 2X tambah Y, 2X tambah Y. Ini salah. Nah, tereduksi nih. Berarti kita opsinya tinggal antara B dan C. Tapi kita belum tahu yang mana. Oleh karena itu kita kerjakan yang parabolanya ya. Kita mencari pertidaksamaan parabola. Yang B, cari pertidaksamaan parabola. Nah, kalau mencari pertidaksamaan parabola, kita cari dulu apa? Persamaan parabola dulu ya. Persamaan parabola. Kira-kira kalau kita lihat gambar parabola ini, parabolanya kira-kira di titik yang diketahui yang mana aja? Ini ya? Ya nggak? Perpotongan. Sebenarnya titik puncaknya berapa? 2 ya nggak? 2,4 ya? Kan parabola itu selalu simetris. Ini 0, ini 4, berarti ini pasti 2 gitu. Yaudah, kalau misalkan gak mau pakai rumus titik puncak, kita pakai rumus ini aja. Parabola ini kan berpotongan dengan sumbu X di 0 dengan 4, ya enggak? Nah, ternyata diketahui titik potong dengan
sumbu X, dimana 0,0 di X1 nya siapa? X1 nya 0, X2 nya siapa? 4 gitu ya, maksudnya gitu. Ini 0 itu jadi X1 itu, ini X2 nya kayak gitu ya. Kenapa pakai X1 X2? Supaya mirip dengan rumusnya tuh kan, ya tuh X1 X2 gitu ya. Nah, baru masukin ke rumusnya apa? Maka Y sama dengan A X min X1 X min X2. Coba masukin dulu. Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 nya apa? 0. X kurangi 0 X gitu ya. Dikalikan X dikurangi X2. X2 nya berapa? 4 gitu kan. Seperti itu. Nah, terus kita nyari siapa dulu? Nyari A dulu tetap. Kita cari A. Gini ya, langkah-langkahnya selalu itu. Jadi pertama masuk rumus dulu. Udah masuk rumus, masukin titik potongan sumbu X yang apa. Baru ntar dapat Y sama dengan AX X min 4. Nah, dari sini baru kita cari A gitu. Ya. Nah, kita cari A dengan cara apa? Kita lihat parabolanya melalui titik apa lagi selain 0 dan 4 di sini. Melalui apa lagi? Melalui ini. Kita pakai puncak misalkan ya. Berapa ini? 2,4. Enggak. 2,4. Karena melalui 2,4 gitu kan. Nah, berarti substitusikan ke persamaan yang ini gitu ya. Berarti jadi apa? Y X-nya 2, Y-nya 4. Oh, berarti 4 sama dengan A dikali X-nya berapa? 2. Ini 2 kurang 4, min 2 gitu kan. Berarti 2 kali min 2 min 4A sama dengan 4. Berarti A-nya berapa? Negatif 1 gitu. Udah deh. Berarti dari sini kita peroleh siapa? Y sama dengan min 1 dikali X dikali X min 4. Ya enggak? Berarti Y sama dengan min X dikali X min X kuadrat min X dikali min 4 plus 4X kayak gitu. Itu baru langkah pertama ya. Langkah yang kedua itu adalah kita melakukan uji titik. Nah, baru kita langkah kedua itu uji titik. Uji titik kita ambil titik yang ada di daerah arsiran. Ini ada parabola. Daerah arsirannya yang mana? Arsirannya itu yang ada di bawah sini, ya nggak? Mau ambil siapa kira-kira? Ya, ambil yang di sini. Maksudnya yang ada di dalam arsiran. Parabola kan berarti arsirannya ke bawah, ya nggak? Gitu. Kalau ambil sini boleh. Ya nggak? Karena berada di dalam parabola gitu. Ya, kan arsirannya itu ada di dalam parabola. Ini titiknya berapa? 2,0 gitu, ya nggak? Nah, berarti kita ambil 2,0 aja lah boleh. Karena ada di dalam arsiran. Nah, kita substitusi ke persamaan yang ini ya. Berarti jadi apa nih? 7Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X. Y-nya 0, masukin 0. X-nya 2, berarti min dari 2 kuadrat, berarti min 4 ditambah 4 dikali 2 ya. X-nya kan 2, berarti 8. 8 min 4, 4. Sama 0, jadi perbandingannya apa? Lebih kecil? Ada, ya enggak? Karena 0 lebih kecil dari 4 kan? Nah, berarti dari 1 dan 2 didapat, kita dapat apa nih? Yang asalnya persamaannya Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X, tandanya ini kita ganti jadi lebih kecil
sama dengan gitu ya. Udah deh beres. Berarti jawabannya Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat ditambah 4X. Coba kalau kita lihat di sini ya. Lebih kecil sama dengan ya? Tadi yang mananya antara B dan C. Nah, ini tandanya lebih besar sama dengan betul salah? Salah ya. Berarti yang betul adalah yang C. Karena yang C itu lebih kecil sama dengan sudah mirip dengan ini ya. Tuh kan? Tuh. Kalau nggak kelihatan nih, ini kita zoom out. Gitu. Ya, mengenai keduanya. Nah, untuk contoh soal yang nomor 3, kita perhatikan ya. Kalau yang nomor 3 ini kan kita mencari pertidaksamaan sama. Nah, lihat, ini ada berapa parabola sih? 2 kan? Ada parabola 1, parabola 1, parabola 2 gitu ya. Ingat-ingat. Nah, cuman parabola 1, ini Ibu ngasih clue aja ke kalian, tapi sisanya kalian kerjakan coba kan ya. Nah, untuk parabola 1, kita kira-kira melalui apa sih? Melalui siapa aja? Oh, melalui perpotongan sumbu X-nya di 3 sama 1 ya. Nah, berarti dia X1-nya 1, X2-nya 3. Kira-kira kalau X1, X2 ini pakai rumus yang mana coba? Coba, ntar kerjakan gitu ya. Nah, terus dia melalui titik apa lagi sih? Ntar kan kalau udah masukin rumus, ntar kalian harus cari A ya. Nah, melalui titik siapa? Ini nih, ini kan gak kelihatan sebenarnya ya. Nah, sebenarnya dia itu ada puncaknya nih, gitu. Puncaknya itu dengan Y-nya itu negatif 1, gitu. Tapi kok gak ditulis sih? Ini sengaja, jadi biar kita bisa baca grafiknya. Nah, jadi sebenarnya di puncaknya kan ada di sini pasti ya nggak? Nah, di antara 1 sama 3 kira-kira titik tengahnya siapa? 2 kan? Nah, berarti X-nya di 2, Y-nya min 1. Begitupun yang parabola 2 nih. Ini di min 1 juga nih. Berarti puncaknya siapa? Puncaknya 2, min 1 gitu. Nah, karena mau titik puncak 2, min 1, oh berarti kalian bisa pakai rumus yang ini bisa, yang ini juga bisa sebenarnya. Kayak gitu ya. Kalau mau pakai rumus yang pertama, boleh. Masukin X puncak sama Y puncak, boleh ya. Nanti untuk mencari A, masukin titik lain yang melaluinya siapa aja gitu. Kalau mau pakai rumus yang diketahui X1, X2 juga silahkan. Ntar yang penting kita cari A-nya siapa gitu ya. Begitupun untuk parabola 2 gitu. Parabola 2 itu melalui siapa? Melalui X1, X2-nya ada nggak? Ada ya? X1-nya 0, X2-nya 2 gitu. X1 0, X2 2 gitu. Terus puncaknya diketahui juga. Puncaknya siapa berarti? 1, min 1 ya? 1, min 1. Nah, sisanya coba kalian kerjakan ya. Nanti coba pilih mana jawaban yang paling tepat antara A sampai E, oke?